Terapinya kita ada terapi wicara, okupasi terapi, fisioterapi, ada AVT, ada ABA, sama kayak baby massage sama kayak baby gitu, gym. Kebanyakan sih dari umur 1 tahun sampai 3 atau 4 tahun. Tapi yang umur 8 gitu juga ada sih beberapa. 8 sampai 12. Atau kayak pasien lansia gitu juga ada untuk fisioterapi biasanya. Bimbingan atau terapi apa saja yang biasanya apa ya yang lebih sering diberikan? Biasanya paling banyak itu terapi wicara. Karena sekarang itu kan sejak zamannya COVID itu kan biasanya orang tua tuh kan lebih, karena anak lebih sering di rumah, jadi itu kan orang tua jadi lebih yang kayak oh yaudah main sama gadget aja kayak gitu kan. Nah gara-gara itu kebanyakan anak-anak itu jadi yang kayak terlambat bicaranya. Terus untuk alur yang dilakukan sampai anak-anak ini mendapatkan terapi itu gimana? Biasanya itu mereka itu antara pertama tuh kan ngelihat dari Instagram atau dari Google Maps gitu ya. Terus habis itu langsung menghubungi ke WhatsApp admin. Di WhatsApp admin itu nanti dari admin nanyain kayak diagnosa, terus habis itu sudah pernah ke DSA atau belum, sudah pernah menjalani terapi atau belum. Kalau udah habis itu nanti kita nanyain biodata, setelah itu baru deal-dealan jadwal sama antara terapi sama orang tua. Habis itu baru nanti di pertemuan pertama itu nanti ada asesmen, ketemu langsung sama terapisnya. Mungkin sarana dan prasarana yang membantu atau mendukung proses terapi di sini kan? Banyak banget sih, ada kayak kartu, terus habis itu kartu belajar, terus habis itu ada puzzle, terus apalagi ya, kalau yang buat okupasi itu emang lebih banyak buat fisik, jadi kayak hula hoop kayak gitu, atau yang kayak segitiga yang kayak di parkiran itu, terus nanti dia bisa ngelempar pakai itu. Itu ruangan terapinya Ada 3, ruang TW, ruang okupasi, sama ruang FT. Kasus atau permasalahan apa yang sering dihadapi di sini? Speech delay, keterlambatan bicara. Banyaknya pasien yang itu. Iya. Dan itu anak-anak. Iya, kalau speech delay kebanyakan anak-anak. Usia berapa biasanya? Kebanyakan sih 2 sampai 3, tapi 1 tahun juga ada. Boleh dijelaskan untuk solusinya, mungkin urutan penanganannya atau gimana pengobatannya? Sebenarnya kalau kayak gitu sih kayaknya tergantung ya dari perkembangan anaknya ya, karena tiap anak kan juga untuk perkembangan kan beda-beda. Tapi biasanya secara generalnya itu kayak lebih sering untuk diajak main dan komunikasi 2 arah. Kalau aku sebagai admin kan paling cuma yang kayak jadwal aja sih. Kadang jadwal itu kan banyak yang nggak klop gitu sama orang tua pasien, atau antara jadwalnya orang tua pasien sama terapis gitu. Kalau untuk menghadapi pasiennya ada hambatan? Kalau misal udah 6-7 bulan tapi belum ada perkembangan, ya mungkin itu bisa jadi kayak hambatan buat mereka. Kalau ketemu awal kan mesti ya Mbak ya, butuh penyesuaian kan. Kadang ada juga orang tua yang nggak tegaan sama anak-anak, ya itu juga
jadi hambatan utama sih. Kalau anak nangis malah udah biasa, tapi kalau orang tua yang kayak gitu kan malah kayak kurang dukungan mbak. Ya kita kembalikan lagi ke orang tua sih Kak. Sebenarnya aku makanya kalau awal tuh aku sebelum megang anak tuh aku ngomong ke orang tua, saya harus kayak tega nggak anak kayak gini, soalnya kan apalagi kalau fisio lebih ke fisik ya. Mungkin kalau kayak TW okupasi gitu kan lebih ke nggak fisik kan. Jadi kalau fisik kan aku pas anak sih nangis kan bang. Nangis makanya tega nggak, kalau nggak tega ya mending nggak usah dulu aja. Tapi kalau mungkin dia udah terapi di rumah sakit mungkin udah enak, soalnya dia udah tahu kan. Tapi kadang ada yang orang desa kan lebih kayak kurang pengetahuan ya mbak ya. Ini kok diginiin anak nangis nggak tega gitu lebih. Soalnya kan itu memang keputusan orang tua kan. Kalau kita maksa kan kita juga gak boleh kan. Tapi tetap kasih penyuluhan gitu. Iya, biasanya tetap dikasih penyuluhan gitu sih. Terus kalau dari segi ketersediaan sarana prasarana di sini pernah menghambat itu nggak proses pengobatan atau? Karena dulu itu kalau dari terapis itu bilang mainan itu kan, karena di sini kebanyakan anak itu kan aktif, jadi itu kan kadang mainan itu sering ada yang rusak dan sebagainya. Jadi itu dulu tuh untuk rebusan beli mainan itu pasti susah kan. Nah tapi kalau sekarang sih udah lumayan cepet sih untuk mainan.